Mama dapat telepon dari kakek Fernando kalau Juan dan Yuan masuk rumah sakit. Biarin aja, aku sih nggak peduli dengan dia karena dia cuek sama aku. Jadi ngapain juga aku kejar-kejar dia? Mending aku kejar-kejar Raja. Udah ganteng, kaya, pokoknya lengkap deh. Nggak kuat gue lihat mukanya yang cool. Biar bagaimanapun, kamu masih tunangannya Juan. Kamu nggak boleh ninggalin Juan karena dia adalah pewaris kakek Fernando dan hartanya itu banyak. Harusnya kamu pelorotin dulu si Juan. Bener juga. Selama ini aku nggak pernah minta macam-macam sama Juan. Udah saatnya nih aku minta tas mahal, baju branded, makan malam mewah sama teman-temanku. Sambil kalau ada kesempatan, aku mau deketin Raja, my toy. Nah, itu baru pinter. Karena sekarang papamu itu pelit banget. Gak bisa memberikan kita kemewahan seperti dulu. Dia malah membanding-bandingkan mama dengan mamanya Alicia. Mentang-mentang mamanya Alicia sukses dengan bisnis kosmetiknya, sekarang papamu nyuruh-nyuruh mama buat bikin bisnis juga. Ya udah, gimana kalau kita buka restoran mewah? Dananya ya kita minta saja dari kakek Fernando. Dia pasti mau. Bener banget. Mama bakal join dengan mamanya Lily. Lihat saja, pasti resto mewah kita bakal sukses. Udah, sekarang cepat siap-siap. Kita harus ke rumah sakit. Kamu harus baik-baikin Juan, biar kakeknya mau mendanai bisnis kita. Oke, kalau cuman pelorotin dia sih kecil. Perawat, saya mau lihat hasil tes DNA. Atas nama siapa ya, Nyonya? Atas nama Juan dan Yuan. Oh, ini Bu hasilnya. Tulisan apa ini? Saya nggak ngerti. Tolong dibacakan hasilnya ya. Baik, saya bacakan ya. Dari sampel darah, terdapat kesamaan genetik, Bu. Darah ibu cocok dengan darah Juan dan Yuan. Jadi 99% memang Juan dan Yuan adalah cucu kandung Anda, Nyonya. Tidak, berarti Juan dan Yuan itu adalah cucu saya. Mereka adalah sepupunya Alice dan Alicia. Jadi benar Santi waktu itu belum meninggal. Saya harus cepat-cepat ketemu mereka dan memberitahukan kabar ini. Sebagai cucu Swan Group, kalian sangat berani. Ini membuktikan kalau kalian emang pantas jadi pewaris saya. Juan, Yuan, cucu-cucuku. Kamu siapa? Jangan asal masuk kamar cucu saya kamu. Tidak tahu siapa saya. Saya ini mafia. Kamu yang siapa? Berani benar bawa-bawa bodyguard ke rumah sakit. Apa? Hah? Jangan-jangan kamu yang mengadopsi cucu saya ya? Iya benar. Saya yang mengadopsi mereka. Saya memberikan kehidupan yang layak buat mereka. Oh, kalau begitu saya berterima kasih banyak. Karena selama ini sudah menjaga mereka. Memberikan kehidupan layak kepada mereka. Dasar aneh. Bodyguard, bawa dia keluar dari kamar ini. Tunggu dulu. Kamu mau saya hajar? Kamu itu tidak tahu ya siapa saya ini ya? Gini-gini, saya ini sudah sabuk hitam loh. Ayo, maju kamu. Berhenti, jangan ganggu mama cantik. Dengar nggak tuh? Awas kalian. Juan, Yuan, saya bawa kabar yang kalian tunggu-tunggu. Hasil tes DNA sudah keluar.
Dan 99% kalian adalah cucu kandung saya. Ha, Huan adalah cucu saya. Apa? Apa-apaan ini? Mereka berdua tuh cucu saya. Enak saja. Nih, lihat hasil tes DNA. Mereka berdua adalah cucu-cucu saya. Akhirnya kita menemukan keluarga kita. Nenek, peluk aku, Nenek. Oh, Yuan cucuku, cucu laki-lakiku. Aku bakal menyayangi kalian melebihi Alice dan Alicia. Karena selama ini aku sudah membiarkan kalian terlantar. Dan aku merasa bersalah sama anakku, Santi. Kenapa aku tidak mencarinya dulu? Mama cantik, peluk aku juga dong. Oh, cucuku Huan, maafin aku karena sudah menelantarkan kalian. Mama cantik tidak bersalah. Ini namanya takdir. Sekarang takdir sudah mempertemukan kita. Ternyata kita masih punya keluarga. Baiklah, kamu memang nenek kandung mereka. Tapi aku ini kakek adopsi mereka. Jadi aku yang punya hak atas mereka. Begitukah? Tapi saya nggak rela kalau cucu saya itu jadi mafia seperti kamu. Biar mereka memilih kehidupan yang akan mereka jalani. Kakek, aku pengen dekat dengan keluargaku. Tapi aku juga tidak akan meninggalkan kakek. Karena kakek adalah orang yang paling berharga di hidup kita. Kakek adalah orang yang memberikan kehidupan kepada kami. Kakek selamanya akan menjadi kakek kami. Kek, izinkan kita dekat dengan keluarga kami. Kamu dengarkan itu? Kita ini sudah tua. Gimana kalau kita berdamai saja? Karena mereka adalah cucu-cucuku dan cucu angkat kamu, berarti kita ini sama-sama orang tua mereka. Bagaimana kalau kita biarkan mereka yang memutuskan kehidupan mereka sendiri? Baiklah, silahkan kalian putuskan. Saya akan healing ke luar negeri dan akan tinggal di sana. Selama ini saya selalu memikirkan kalian. Ternyata kalian sudah ketemu dengan keluarga kalian. Makasih, Kek. Tapi kenapa kakek mau pindah ke luar negeri? Benar, Kek. Kita kan jadi tidak bisa ketemu kakek. Selama ini kakek emang pengen tinggal di luar negeri dan meninggalkan bisnis gelap kakek. Kakek sudah membeli peternakan dan perkebunan di sana. Jadi kakek akan menikmati sisa umur kakek di sana. Apa kalian keberatan? Kalau kalian mau urus sajalah bisnis gelap kakek. No. Mereka tidak boleh jadi mafia. Cucu saya harus jadi anak-anak yang baik. Jadi jangan khawatirkan mereka. Baiklah, kakek pulang dulu. Nanti kakek kabari kalian. Kalau kakek sudah di sana. Huan, kakek harap kamu baik-baiklah sama Lauren. Emang orangnya gentle banget. Mafia tapi hatinya baik. Sungguh beruntung kalian diadopsi dia. Saya juga berhutang banyak sama dia. Benar, Mama cantik. Kami tidak akan melupakan kakek Fernando. Dan kami akan membalas budi ke dia. Mama cantik, kapan kita bisa pulang? Mungkin 2 hari lagi. Dan kita bakal bikin kejutan sama Siska, Alice, dan Alicia. Mereka pasti bakal tersyak-syik-syok. Kakek Fernando. Kebetulan sekali kita papasan ya. Oh, Violet, kamu mau jenguk Huan ya? Iya dong. Dia kan tunangannya Lauren. Langsung aja ke kamar mereka. Soalnya saya buru-buru, mau langsung ke luar negeri. Saya sudah membeli peternakan dan perkebunan di sana. Oh, jadi kamu mau pensiun? Lalu bagaimana dengan bisnismu di sini? Semuanya saya serahkan ke Huan dan Yuan. Mereka yang akan mengelola semuanya. Semua aset-aset saya di sini sudah saya serahkan ke mereka. Begini. Sebenarnya saya itu mau buka restoran mewah, tapi saya perlu dana. Kamu bicarakan saja sama Huan. Mungkin dia mau membiayai bisnis kalian. Karena dia juga mau pensiun dari bisnis gelapku. Jadi kamu bisa membantu dia mengelola uang mereka. Pasti. Saya akan membantu Huan. Tenang saja, saya sudah seperti ibu kandungnya. Oke, kalau gitu saya titip Huan dan Yuan. Permisi. Ternyata
Ternyata kakek Fernando sudah mewariskan semua harta yang ada di kota ini buat Juan dan Yuan. Berarti Juan punya uang yang banyak. Kamu dengar kan, Lauren? Juan itu sangat kaya. Pinter-pinternya lah kita mengatur dan menghabiskan uangnya. Berarti gue harus bisa memanfaatkan Juan untuk memenuhi semua keinginan gue. Dan Mama bisa membuka restoran mewah. Terus semuanya didanai oleh Juan. Makanya kamu itu nggak usah mikirin si Raja. Tetap aja fokus ke Juan. Mama salah. Juan itu sumber keuangan gue. Tapi Raja adalah mangsa gue. Karena gue udah jatuh cinta sama dia. Aku bakal hisap semua uang Juan. Lalu aku tendang dia kayak gembel. Sudahlah, terserah kamu. Ayo kita temui mereka. Hei, siapa kamu? Berani benar dekat-dekat dengan calon mantu saya. Oh my darling, Juan. Lo kenapa bisa kena tembak? Sakit ya? Kalau gitu aku yang bakal ngerawat kamu sampai sembuh. Aku kan tunanganmu. Gak usah. Gue maunya dirawat sama mama cantik. Oh, jadi dia pembantu lo yang baru. Hah, Nenek, jangan deket-deket sama tunangan saya ya. Kalau ada gue di sini, mending Nenek ngerawat si Yuan aja. Karena Juan udah gue yang urus. Hei nenek, cepat belikan makanan sehat di resto high class. Mantu saya itu tidak boleh makan sembarangan. Uangnya. Ingat, jangan lama-lama. Awas ya, aku pecat kamu nanti. Apa kamu bilang? Saya pembantu? Berani benar kamu melempar uang sama saya? Hah, belum tahu dia kalau saya ini adalah nenek kandungnya dari Juan dan Yuan. Apa? Nenek kandungnya Juan dan Yuan? Ada orang miskin yang ngaku-ngaku nih. Hei nenek peot, mending kamu pergi dari sini sebelum saya suruh satpam buat ngusir kamu dari sini. Ingat, mulai hari ini kamu aku pecat. Tunggu dulu deh. Kayaknya aku kenal kamu deh. Pantes kayak familiar banget muka kamu. Oh, ternyata kamu istri dari pengusaha yang ngemis-ngemis investasi ke mantu saya, Andromeda. Dan kamu, anaknya yang sombong. Musuh cucu saya, Alicia. Tidak mungkin kamu tunangannya Juan. Tidak akan aku izinkan tunangan sama Juan. Oh, jadi kamu ibunya Siska, Rachel yang sombong itu. Baru bikin usaha kosmetik aja sombongnya minta ampun. Kayak ngerasa orang paling kaya. Mau apa kamu kesini? Pergi kamu. Kamu tidak dengar? Saya ini nenek kandungnya Juan dan Yuan. Jadi kamu yang pergi dari sini. Benar, dia itu nenek kandung kami, Nyonya. Jangan menghina dia. Nyonya Siska dan ibu kita ternyata adalah saudara kembar. Apa? Bagaimana bisa ibu kalian bersaudara kembar dengan Siska si Rachel? Nggak mungkin itu. Juan dan Alicia berarti sepupuan. Tapi ingat Juan, lo dan gue adalah tunangan. Jadi lo tetap milik gue. Bagus, gue bisa memanfaatkan Juan buat masuk ke keluarga Alicia. Berarti selain menghisap uangnya, gue juga bisa deketin Raja. Mami, udahlah. Mending kita pergi aja dari sini. Karena aku sangat-sangat shock. Juan sayang, aku bakal kesini lagi buat ngerawat lo. Sekarang aku pulang dulu ya sayang. No, 그래 너 요새
Yuka, akhirnya kamu pergi ke Korea. Padahal lo baru sebentar tinggal di rumah kita. Rasanya kayak gimana gitu? Iya, kayak ada yang hilang. Lo itu udah kayak saudara kami. Pasti sepi kalau lo pergi. Gue perginya cuma 3 bulan kok. Entar juga balik ke sini. Yuka, lo harus janji ya. Kalau balik ke sini, lo harus jadi cewek paling glowing. Supaya lo bisa bikin Lily kena mental. Pasti glowing lah. Kan sekarang Yuka jadi model ambassador. Pasti Kak Koko juga bakal jadi cantik. Sekarang aja udah cantik, apalagi nanti. Cantik banget. Gue harap Kak Koko nggak sombong lagi kayak dulu. Apalagi sama gue. Mentang-mentang gue pacaran sama Evan, aku dibully terus. Enggak, gue minta maaf ya. Tapi sekarang Evan udah banyak berubah gara-gara lo. Tapi yang namanya buaya harus tetap hati-hati. Bisa jadi di belakang lu dia suka ngelirik-lirik cewek. Emang iya? Kalau jalan sama gue, matanya suka ngelirik cewek lain. Ih, Olive, lu kok nggak bilang? Sama ini masih bisa ditolerir. Gak apa-apa sih. Kan dia punya mata. Masa matanya ditutup biar gak ngeliatin cewek? Tapi kalau kelewat batas bakal gue hajar dia. Nah, bagus. Itu baru bener. By the way, kalau lo mau ngehajar si Evan, pasti tahu gue ya, biar gue bantuin. Gue juga, tenang aja. Tinju gue lumayan kok. Bisa bikin hidungnya keluar saus. Hehe. Enggak, kalian mending cari samsat tinju sendiri deh. Gak usah ganggu samsat tinju gue. Hayo Yuka, Koko, kita harus berangkat sekarang. Kayaknya pesawat kita bakal terbang bentar lagi. Mince, aku titip mereka ya. Bikin mereka jadi model profesional, cantik, dan berkelas. Siap Nyonya Siska. Pasti setelah mereka kursus model 3 bulan, mereka bukan cuman glowing, tapi jadi anggun, Li. Yuka, hati-hati ya. Kamu udah kayak anak sendiri. Saya jadi sedih ngelepas kamu ke Korea. Iya, Tante. Saya juga udah menganggap Tante kayak ibu saya. Bye semua. Bye-bye, Yuka. Bye-bye, Yuka. Bye-bye, Yuka. Kak Koko. Bawain opak Korea dong. Baiklah, Mama pulang dulu ya, Alicia. Karena Mama masih ada urusan bisnis. Iya, Ma. Hati-hati. Bye, Tante. Hati-hati. Bye, Tante. Hati-hati. Habis ini kita ngapain ya enaknya? Jangan pulang dulu lah. Gimana kalau kita makan di Goshoan? Kan enak tuh. Pedes-pedes bikin nagih. Kalau makan gue mau. Tahu aja kalau perut gue udah keroncongan. Asyik makan Goshoan. Ke pasar malam aja yuk, deket rumahnya Yuli. Di sana kan banyak yang jualan makanan. Bener tuh, pasti ada bakso pedes langganan kita. Mantap. Bisa nggak sih kalian nggak ngomongin pedes-pedes terus tiap detik? Setiap mau makan, bilang pedes, pedes, pedes. Lama-lama trauma gue sama cabe. Oke, siap ketua. Yuk cabut. Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem ayo geleng-geleng. Lengeleng-lengeleng-lengeleng. Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem ayo geleng-geleng. Lengeleng-lengeleng-lengeleng. 그래 너 요새 너 조금 이상해 Ayo kita berburu makanan pedas. 도 없이 시무룩하고 Yang itu, bakso pedas aja yuk. Ada bakso beranak cabe. Wah, mantap sih pasti rasanya. Woi, kalian berdua jangan ngacur duluan. Tungguin gue, anjir. Pak, bakso beranak cabe ya. Yang pedes banget. Baksonya yang banyak ya, Pak. Cepetan, Pak. Emang nggak bisa dibendung hasrat makan cabe. Yuk, sekarang kita makan apa ya enaknya? Ayo kita beli gulali yuk.
masakan gue waktu masih kecil itu. Wih, sama. Emang anak kampung kita. Setiap ada pasar malam, gue selalu minta beliin gulali. Nangis sambil gulung-gulung di tanah. Terus mamaku terpaksa deh beliin. Malu soalnya diliatin orang. Emang nggak tahu malu lo. Kasian sama lo. Alis, lo pasti belum pernah makan gulali kan waktu kecil? Iya, emang belum pernah. Kayaknya asik tuh. Ya cobain yuk. Wow, mantap. Nostalgia kita. 우리 여기까지 알 수 없는 Olive, yuk kita cari something delicious like coklat atau jajanan pasar. Ayolah yuk. Hah? Itu Kak Evan. Tenang, Selin. Lihat aja dulu kelakuannya. Kalau sampai ngelonjak, baru kita keluar. Kamu ganteng banget deh. Iya, emang gue ganteng dari lahir. Udah punya pacar gak, Kak? Ada. Masa seganteng ini nggak punya cewek sih? Satu atau dua, Kak? Satu aja cukup lah. Nggak cukup, Kak. Harusnya Kak punya selingkuhan kayak kita. Ini, kita ini cantik-cantik lah. Emang aku ini ganteng? Udah punya cewek belum, Kak? Belum. Kenapa? Mau nawarin? Kok tahu? Kalau kalian suka ngemil cabe, lucu, jorok, apa adanya, aku terima deh. Kakak aneh banget. Masa suka sama cewek kayak gitu? Ya udah, ayo kita pergi aja. Udah ya, Ivan. Aku mau ke sana dulu. Siapa tahu ketemu Yuli. Aku jangan ditinggal lagi. Ih, gatal sekali cewek-cewek itu. Awas ya. Wah, semangat Olive, hajar kakakku. Kak Evan, lagi caper ya sama cewek-cewek? Jiwa buayanya masih menyala rupanya. Hah? Ternyata dia pawangnya. Takut. Takut. Ayo kabur. Kabur yuk. Enggak, Olive. Itu tuh cewek-ceweknya aja yang gatal. Tapi kamu seneng kan? Ya enggak lah. Nggak mungkin. Aku tuh cuma mau beliin roti bakar buat kamu. Aduh, maaf ya Kak, lama. Tadi kebelet berak. Iya. Nggak apa-apa. Santai aja. Langganan sama penjualnya ternyata. Pantas betah di sini. Mbaknya cantik ternyata. Hah, dasar buaya. Olive, jangan kayak gitu. Maaf, Mbak. Nggak jadi ya. Kak Eva ternyata langganan roti bakar di sini karena mbaknya cantik. Awas ya Kak Eva. Emang aku secantik itu kah? Padahal dia nggak langganan di sini, tapi emang ganteng sih. Aduh, sakit perut lagi. Aku nak berak. Bentar ya, mumpung belum ada yang beli. Yuli, ternyata ketemu lagi di sini. Gimana kalau kalian bertiga, aku yang traktir? Boleh. Pak, baksonya 10 mangkok lagi ya. Aku juga 10 mangkok lagi, mumpung ada yang traktir, Pak. Aku juga 10 mangkok lagi, ada bandar yang bayar. Anjir, ini namanya ngerjain gue. Gak mungkin kalian serakus itu. Emang kita rakus, makanya porsi kuli. Maklum, tadi habis nguli, ngaspal jalan di kampung. Kayak aku. Ada 3 cewek rakus makan di sini. Kamu bandar kan? Bayar dulu lah. Nanti kalau aku kasih baksonya, terus kamu nggak punya uang, aku yang rugi. 1 porsi 15.000, dikali 10, semuanya jadi 30 porsi. Semuanya 450.000. Ditambah minumannya, semuanya totalnya 500.000, Dek. Gimana? Masih berani traktir nggak? Apa? 500.000?
Tapi aku nggak punya uang segitu. Nggak jadi deh, Pak. Aku cancel semua ya pesanan aku. Makanya kalau mau caper nggak usah sok-sokan mau bayarin. Nanti kakek malah kena mental. Kita ini cewek barbar loh. Cewek barbar tapi kece. Udahlah, kabur aja dulu. Bye-bye Yuli kece. 만지는